Kanselir Jerman Friedrich Merz usai bertemu Presiden Amerika membalikkan posisi negosiasi Donald Trump soal Ukraina dan menegaskan Eropa tak akan membiarkan Ukraina kehilangan wilayah lagi. Merz langsung menyampaikan kepada Presiden alias Donald Trump bahwa usai perang Ukraina harus mempertahankan wilayahnya. Merz menegaskan negosiasi damai dengan Rusia harus melibatkan Eropa, jika tidak, Ukraina dan Eropa tidak akan menerima hasilnya. Donald Trump menyatakan meski ada perang dengan Iran, prioritas utamanya tetap perang Rusia-Ukraina. Menariknya, para propagandis Rusia memperhatikan bahwa di depan kamera, meskipun ada sindiran dari Donald Trump, Friedrich Merz tetap diam sepanjang waktu. Mereka mulai menyindir Merz, mempertanyakan kenapa Merz diam saat konferensi pers dengan Trump. Namun sebenarnya pemimpin Jerman itu sengaja menghindari perdebatan di depan kamera, bahkan ketika Presiden Ayala mengkritik sekutu Eropa lainnya. Intinya adalah Merz memilih apa yang disebut sebagai strategi diplomasi tertutup. Semua masalah diselesaikan diam-diam, sementara di depan kamera Anda menghindar. Saat Anda tidak melihat atau mendengar perdebatan, tidak ada pernyataan, benar-benar tidak ada apa-apa. Diam di depan kamera, sementara masalah utama terjadi di balik layar. Disinilah hal menarik dimulai. Dalam episode ini, kita bahas pencapaian Friedrich Merz dari Donald Trump soal isu Ukraina. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like episode ini, dan tulis komentar apa saja dari kalian di bawah video ini supaya lebih banyak penonton melihatnya. Jangan lupa subscribe kanal Telegram saya, Peci News, link ada di deskripsi. Kami segera mempublikasikan berita terbaru begitu diterima. Kemarin di Gedung Putih, Donald Trump menerima Friedrich Merz. Nah, Kanselir Jerman dalam perundingan dengan Presiden alias Sela memilih diplomasi tertutup. Topik utama pembicaraan adalah perang Rusia-Ukraina. Pemimpin Jerman sengaja menghindari debat di depan kamera meski dikritik Presiden Assad atau sekutu Eropa lain. Trump sering menyindir, menggoda Merz, dan membuat pernyataan kontroversial yang menghebohkan. Namun, Friedrich Merz tetap diam dan tidak berbicara. Ia menjelaskan sikap diamnya sebagai kerja untuk hasil. Berikut kutipannya. Saya melakukan pekerjaan saya di balik pintu tertutup karena saya tidak ingin memperlihatkan konflik di depan umum. Merz sangat ingat bagaimana debat dengan Trump di depan kamera bisa berakhir. Semua tentu masih ingat sirkus Trump dan fans untuk Zelensky akhir Februari lalu. Dan menurut Friedrich Merz, topik utama pertemuan tersebut adalah perang Rusia melawan Ukraina. Merz tak hanya mendesak penguatan sanksi pada Federasi Rusia, tapi juga langsung menunjukkan peta garis depan Ukraina ke Donald Trump. Ini menunjukkan keterlibatannya, karena sejauh ini hanya Volodymyr Zelensky yang menunjukkan garis depan di peta kepada Donald Trump. Menurut Kanselir Jerman, konsesi wilayah tidak akan menyelesaikan masalah karena Moskow hanya ingin mengulur waktu. Di sini saya akan mengutip pernyataan panjang Friedrich Merz karena ini menunjukkan dia menjelaskan situasinya kepada Donald Trump dengan sangat sederhana. Dan setelah penjelasan seperti itu, akan sangat sulit untuk mengatakan bahwa Trump seolah-olah tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Berikut kutipan langsung dari Friedrich Merz, silakan dengarkan baik-baik. Saya meninggalkan Washington dengan keyakinan bahwa pemerintah Amerika paham apa yang dipertaruhkan di Ukraina dan negara ini tak bisa memberi konsesi teritorial lebih banyak lagi. Kompromi hanya bisa menyangkut dan semata-mata pada bagian yang sudah diduduki oleh Rusia dan tidak lebih dari itu. Saya berhasil menyampaikan situasi ini kepada Presiden Trump dengan menunjukkan peta garis depan dan peta akses Ukraina ke Laut Hitam. Saya merasa Presiden Trump kini lebih paham risiko bagi negara ini, dan Eropa mengambil posisi sangat tegas. Garis depan yang saat ini dipertahankan oleh Ukraina harus dipertahankan dan tidak boleh bergeser ke barat demi keuntungan Rusia dengan mengorbankan Ukraina, sebab di sana sudah ada garis pertahanan yang sangat kuat. Ada bunker, parit anti-tank, dan lainnya. Jika Rusia menguasai wilayah itu, jalan ke Kiev terbuka. Ini tidak bisa diterima bagi Ukraina dan Eropa. Saya tunjukkan pada Donald Trump di peta bahwa wilayah sekitar Odessa memberi Ukraina akses ke Laut Hitam. Mungkin saya bisa membuat Trump sedikit lebih memahami keadaan setempat.
Perang harus diakhiri, Rusia tidak boleh diberi waktu untuk bersiap memulai perang lagi. Ini harus berakhir selamanya. Dan kami setuju dengan Presiden Trump dalam hal ini. Di Eropa, ada keraguan serius apakah Vladimir Putin benar-benar siap untuk perjanjian damai yang sama-sama dapat diterima Ukraina dan Eropa. Rusia sedang mengulur waktu di sini, bermain melawan kehendak Presiden Amerika. Raksasa Rusia mulai kehilangan pijakan. Kami tidak siap menerima kesepakatan yang dibahas tanpa sepengetahuan kami. Hanya pembaruan tekanan pada Putin yang bisa memaksanya membuat konsesi. Lebih dari itu, Friedrich Merz secara langsung menyatakan bahwa Rusia sedang mengulur waktu dan dengan melakukan itu bertindak melawan kehendak Presiden Amerika. Katanya sudah cukup bagi Trump, maaf untuk main-main. Semuanya sudah jelas, Putin benar-benar menipunya. Merz berkata, saya sudah mencoba menjelaskan kepada Trump siapa Putin. Jangan bilang Putin teman, lalu percaya dia ingin damai. Tidak. Merz juga menegaskan Trump tak akan bisa membuat kesepakatan dengan Rusia tanpa sepengetahuan Eropa. Berikut kutipannya, Trump sangat tahu bahwa hanya perdamaian yang didukung dan dilegitimasi oleh Eropa yang bisa bertahan lama. Dia juga paham kontribusi Eropa pada keamanan Ukraina, pemulihan dan integrasi Eropa sangat tak tergantikan. Tanpa partisipasi Eropa, tidak akan ada kesepakatan. Menariknya, setelah itu para jurnalis bertanya kepada Trump di mana posisi penyelesaian perang di Ukraina dalam daftar prioritasnya saat ini, mengingat operasi militer Amerika terhadap Iran. Di sini, Kepala Gedung Putih menegaskan masalah ini tetap prioritas utamanya. Kutipan, soal Rusia dan Ukraina, masalah ini sangat tinggi prioritasnya. Saya rasa ini akan jadi salah satu tugas termudah. Saya pikir ini akan menjadi salah satu tugas yang paling mudah. Saya telah mengakhiri 8 perang dan mungkin akan mengakhiri satu lagi. Saya ingin menarik perhatian Anda pada hal penting ini. Pernyataan Friedrich Merz tentang keniscayaan partisipasi Uni Eropa dalam perundingan hanyalah tanda pertama dari serangkaian perubahan format perundingan di masa depan secara keseluruhan. Sebenarnya, Merz telah memberi ultimatum de facto kepada Donald Trump. Pernyataan Kanselir Jerman bahwa Eropa tidak akan menerima kesepakatan tentang Ukraina yang dibuat tanpa partisipasi Eropa pada dasarnya menegaskan bahwa tanpa orang Eropa, kesepakatan bilateral antara Rusia dan Amerika Serikat tidak mungkin terjadi. Dan Anda tahu, ini bukan gertakan. Karena kendali utama atas paket sanksi terhadap Rusia justru dimiliki oleh Uni Eropa, bukan oleh Amerika Serikat. Saya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa sistem perbankan SWIFT juga dimiliki oleh orang Eropa dan kantor pusat perusahaan ini berada di Eropa, bukan di Amerika. Meski Trump sangat ingin Rusia kembali ke sistem pembayaran antar bank internasional, ia tak bisa melakukannya tanpa dukungan Eropa. Tanpa pencabutan sanksi, perjanjian damai mustahil tercapai. Dan disinilah momen kebenaran. Pernyataan Friedrich Merz saat ini sebulan yang lalu hampir tidak mungkin terjadi. Namun, keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tentang tarif Trump telah memberi keleluasaan bagi Eropa. Sekarang mereka di sana tak lagi takut perang dagang. Terlebih lagi, Friedrich Merz baru saja kembali dari Tiongkok dan Uni Eropa belum lama ini menandatangani perjanjian dagang yang sangat bersejarah dengan India, dengan negara Amerika Latin. Pada dasarnya, Trump telah kehilangan alat tekanannya, dan Friedrich Merz benar saat mengatakan hal ini sekarang. Jangan berpikir bahwa hanya Eropa yang membutuhkan Amerika. Amerika juga butuh Eropa, dan perang Amerika Serikat melawan Iran membuktikan hal itu. Karena pangkalan militer Inggris digunakan, Siprus juga digunakan. Trump kini menyerang Spanyol yang menolak penggunaan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Pangkalan Portugal juga digunakan dan seterusnya. Semua pesawat tempur dan pesawat tanker Amerika ditempatkan di Eropa Timur. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan bahwa hanya Eropa yang membutuhkan Amerika. Menurut saya, Vladimir Putin dan Donald Trump berasumsi Uni Eropa akan takut pada Trump dan tanpa banyak perlawanan setuju pada perjanjian damai soal Ukraina seperti di Anchorage. Namun ternyata orang-orang Eropa ya tentu saja sempat kebingungan, tetapi kemudian mereka berhasil mengendalikan diri dan memberikan perlawanan. Sekarang seperti kata pepatah, perhatikan baik-baik, orang Eropa secara de facto sudah hadir di putaran akhir perundingan dan delegasi Ukraina berkonsultasi dengan mereka. Kini Eropa dapat resmi terlibat dalam perundingan jika Tiongkok juga bergabung. Kunjungan Merz ke Beijing kemarin juga membahas hal ini selain topik lain.
Ini satu-satunya pilihan yang memaksa Rusia menyetujui perkembangan tersebut. Tapi saya juga ingin mengingatkan Anda tentang pernyataan Kepala Konferensi Keamanan Munich, Ischinger, bahwa Eropa, maaf saja, diuntungkan jika perang ini berlangsung 2 tahun lagi. Orang Eropa merasa perlu waktu untuk memperkuat persenjataan, memperlemah Rusia, dan mendapat jaminan yang lebih stabil daripada sekadar janji Donald Trump. Dan maaf, Eropa siap membayar Ukraina untuk waktu ini. Jadi, di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika episode ini bermanfaat, saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda untuk saluran kami. Dengan donasi Anda atau berlangganan berbayar melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.